Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Vino dan bersama dengan Keisha. di sini kami akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu topik perjodohan dalam pernikahan. Jadi gimana nih, Kes? Menurut kamu perjodohan itu apa? Perjodohan itu adalah suatu fenomena di mana dua orang itu dipaksa menjadi satu. Jadi kamu tahu kan, Vin, kalau misal pernikahan itu kan harus dari hati, harus saling mencintai. Nah, di perjodohan ini itu mereka itu dipaksa menjadi satu oleh pihak eksternal. Oke. Jadi perjodohan ini tuh disebabkan dari banyaknya faktor eksternal ya? Iya, jadi yang aku tahu itu banyakan karena masalah ekonomi dan masalah budaya, Vin. Jadi teman-teman, perjodohan ini tuh menimbulkan banyak kontroversial di masyarakat, terutama di zaman-zaman sekarang kita ini, karena ya perjodohan ini tuh sudah tidak relevan dan tidak pas gitu untuk diterapkan pada saat ini, khususnya di dunia kita yang sekarang tuh cenderung ke modernisasi dan liberal banget. Jadi menurut kamu tuh juga masih relevan atau enggak? Menurut aku sendiri di zaman sekarang perjodohan itu sangat relevan ya, karena kalau masalah membicarakan tentang nanti nggak kenal siapa-siapa, sekarang itu sudah banyak sosial media yang bisa mengenalkan satu dengan yang lain kan. Sekarang juga bisa lebih memilih antara mau menikah atau tidak. Juga ya lebih bebas. Kemudian menurut aku sendiri perjodohan itu adalah pemaksaan kedua manusia yang dipaksakan untuk menikah tanpa adanya keterikatan saling cinta atau saling mengingini. Jadi kayak sifatnya apa ya, pemaksaan yang berakibat buruk di akhir pernikahan itu tersebut. Menurut kamu akibat buruknya dari perjodohan ini apa sih, Vin? Banyak sih. Yang pertama ada KDRT, kemudian ada sosial ekonomi yang nggak baik, banyak banget yang kayak miskin gitu. Terus kemudian ada nih, aku tuh karena aku anak biologi ya, jadi kayak kalau pernikahan paksa ini tuh menyebabkan gangguan psikologis. Untuk ibunya atau untuk anaknya? Dua-duanya biasanya, tergantung siapa yang menjadi korban. Biasanya sih cewek ya yang menjadi korban perjodohan gitu. Terus kalau menurut kamu gimana nih, guys? Apa penyebab-penyebab yang mungkin beda dari aku? Jadi kalau masalah penyebab itu banyak banget. Kadang kalau dari zaman dulu ya, jadi itu dulu tuh ada banyak sekali peristiwa di mana anak perempuan itu kayak tanda kutip dijual sama orang tuanya untuk menikah. Jadi hutang-hutangnya orang tuanya itu tuh terlunasi. Jadi anak itu tuh sebagai alat pembayaran. Iya, dan itu kayak oh my god, ini kenapa? Jadi di sini disposisi manusia sebagai barang, bukan sebagai jiwa. Yes, benar. Oke. Nah, terus yang selanjutnya itu kan yang dulu. Nah, tapi juga ada lagi hampir mirip masalah ekonomi. Tapi di sini si anak perempuan ini yang akan dijodohkan itu tuh kayak nggak apa-apa dijodohin, tapi dalam hati biasanya tuh kan gimana ya, nggak kenal gitu. Itu sekibat cinta, hanya untuk mensecure kalau dia bakal dapat uang. Dan kamu tahu aku punya kenalan nih. Boleh ceritain. Ini. Jadi kenalanku ini itu dijodohkan waktu dia umur 15 tahun. Lebih muda dari kita loh. 15 tahun. Dia punya anak 17 tahun, umuran kita. Dia punya anak 17 tahun. Jadi dia itu tuh dijodohin umur 15 tahun dengan janji akan dinafkahi, akan diberi apalah hal itu, pokoknya banyak tentang harta. Seiring berjalannya waktu, dia punya anak 17 tahun, dia punya anak di umur 20 tahun. Tidak ada perkembangan. Maksudnya nggak ada perkembangan? Nggak ada perkembangan adalah ya udah, berarti si cowok ini, jadi cowok ini tuh sekitar 30-40 tahun di atasnya. Jadi waktu dia umur 15, ini berarti 40-an. 40. Berarti berapa tahun? 30 tahunan ya. Dia umur 40-an. Nah, si cowok ini memang menafkahi dalam artian
kayak oke, ngasih makan, ngasih tempat tidur, tapi janji di awal tuh nggak ada. Janji awal mau dikasih A, mau dikasih B tuh nggak ada, hilang. Oh berarti tuh kayak merawat anak, kayak merawat orang doang di sini. Janji palsu. Pokoknya iya tidak melanggar hak asasi, di mana tidak ngasih makan dapat segala, tapi dia itu tidak menepati janji. Pada akhirnya di umurnya si cewek ini yang ke-37 kalau nggak salah, 36-37 mereka bercerai. Karena kenapa? Udah muakah si ceweknya ini? Iya, kelihatannya sih cewek sudah mulai sadar ya. Udah mulai sadar dan nggak ditepati janjinya juga kayak. Jadi apa benefitnya? Sekarang dia sudah deket sama cowok lain, udah mau nikah by the way. Itu sudah karena cinta. Iya, benar karena cinta. Umurnya juga sama kali ini. Oh, jadi sepantaran ya. Berarti bisa lebih connect. Ya itu teman-teman, jadi pernikahan itu bukan merupakan sesuatu yang bisa dipaksakan dan bisa dikehendaki oleh pihak eksternal. Pernikahan itu adalah hubungan dari dua orang yang akan menjalin cintanya dan akan menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi perjodohan itu memang menurutku sih hal yang salah ya. Karena kayak memaksakan kehendak orang. Sedangkan kalau dari gereja Katolik sendiri, perkawinan adalah sebuah panggilan ilahi. Lebih dari itu adalah dalam suatu pernikahan ada Allah yang hadir sebagai perantara yang menyatukan ya. Jadi dua jiwa ya. Benar. Jadi kan kalau ada dua orang yang menikah itu kan karena sudah takdir Allah, karena disatukan dengan Allah, bukan disatukan dengan manusia gitu sih. Kalau menurut kamu gimana nih guys? Kalau dari pandangan agama? Dari agama, jadi berhubung aku Katolik ya, jadi sama sih. Menurutku pernikahan itu memang seharusnya dari hati, dari perasaan sendiri, tidak ada dorongan dari pihak eksternal, dorong paksaan ya, dari pihak eksternal. Jadi memang harus dalam dirinya sendiri. Apalagi di gereja Katolik itu kan ada kayak pelajaran dulu ya, jadi harus memang benar-benar dimantepin. Jadi setauku itu di gereja Katolik memang minim banget nih namanya perjodohan. Karena memang ada prosesnya. Karena ada prosesnya. Juga ini merupakan salah satu langkah strategis gereja dalam mengurangi kasus-kasus perjodohan. Jadi karena adanya pemantapan pernikahan, pelajaran pernikahan, ada sakramen pernikahan juga. Jadi itu pernikahan yang akan berlanjut itu bukan karena perjodohan, karena ya memang karena cinta. Jadi gereja itu mempunyai tugas untuk menyelidiki dan memfasilitasi untuk teman-teman yang beragama Katolik ini menikah dan matang dalam pernikahan. Pelajarannya menikah itu tuh berapa bulan sih? Aku kurang tahu ya. Sepertinya sih sekitar setahun ada. Kalau dari omku sendiri tuh setahun atau berapa, kayak berbulan-bulan pokoknya. Kayak 6 Jadi harus 7, sudah ada persiapan dulu ya. Iya. Gak bisa langsung Gak bisa. Karena kan ada pendidikan. Karena dalam ajaran Katolik sendiri kan ada beberapa hal-hal yang harus dipelajari sebelum memulai pernikahan. Dipelajari dan dipatuhi. Nah, salah satu syaratnya adalah saling mencintai. Benar. Kemudian perkawinan Katolik itu bersifat sakral kalau di dalam agama Katolik. Jadi karena kalau menikah gak ada yang namanya bercerai. Iya. Karena juga pernikahan itu kan merupakan salah satu sakramen yang merupakan salah satu kewajiban kita. Kewajiban kita kan beranak cucu, ya kan? Kalau beranak cucu, kalau tidak saling mencintai kan kasihan anaknya, terus keluarganya, kondisi keluarganya itu kayak prihatin jadinya. Ini nggak ada yang saling sayang gitu. Iya, nggak ada yang saling sayang, benar-benar. Kemudian seseorang tidak boleh memaksakan diri untuk berkeluarga. Iya, benar banget itu. Jadi gini, kalau seseorang memaksakan diri sebagai untuk berkeluarga dan dia belum siap, itu jujur kasihan anaknya nggak sih? Iya, benar. Anaknya nggak keurus. Iya, anaknya nggak urus karena orang tuanya belum tahu apa-apa. Iya, hanya karena ingin punya anak, tapi nggak tahu cara ngurusnya. Iya. Dan kebanyakan itu tuh belum ada uangnya. Benar. Jadi anaknya terlantar. Benar. Dan masih banyak juga yang menganut peribahasa kah? Yang banyak anak. Oh, banyak anak banyak rezeki. Iya, itu tuh salah satu stereotip dalam masyarakat
Indonesia dulu. Iya, mungkin sekarang itu sudah mulai berkurang ya, tapi mungkin di pelosok-pelosok aduh masih banyak banget. Nah, guys, aku ada satu kasus nih, guys. Apa? Jadi di suatu desa di Jawa itu tuh ada pernikahan perjodohan. Dan anehnya itu dalam agama Katolik tahu. Kok bisa? Iya, karena mereka itu dinikahkan karena untuk mempertahankan kekayaan keluarga. Loh, mereka berarti satu keluarga? Masih satu rumpun. Satu darah? Gak sehat banget kan? Itu kayak gitu tuh masuk incest ya? Enggak ya? Menurutku incest ya, karena masih satu darah, masih satu terah. Kayak gitu kan setauku bisa merusak keturunan. Iya, masih merusak keturunan. Selain merusak keluarga, merusak keturunan. Bisa stunting dan bisa stunting, bisa Down syndrome dan lain-lain itu. Kayak aduh, aku nggak habis pikir sama tapi yang kasusnya di desa ini. Kenapa kok bisa diiyain sama gereja Katolik? Karena mungkin menurutku loh ya, karena pemikiran masyarakat desa yang masih cenderung ke belakang. Gerejanya itu emang Iya. Karena di dalam pelosok, karena ya kita tahu masyarakat desa ini pemikirannya belum semaju kita, belum sepaham itu ya. Sepaham itu apa arti dari pernikahan? Apa arti dari pernikahan? Apa pentingnya perasaan? Perasaan, benar. Terus ngomong-ngomong tentang sejarah, maaf. Ngomong-ngomong tentang sejarah. Iya. Kamu tahu nggak Queen Elizabeth sama Prince Philip itu sebenarnya cousins? Oh iya kah? Oh, itu bisa jadi salah satu contoh. Iya. Itu sebenarnya sebenarnya cousins, tapi emang jauh sekitar. Ya emang kalau 6 cousin kelihatannya. Oh, kalau 6 cousin masih bisa lah, masih karena jauh, tapi masih kan jauh. karena itu royal blood juga ya. Iya, tapi kan bawahnya Queen Elizabeth itu sudah mulai kayak mulai dari luar. Diana itu berarti itu dari Prince Charles ya? Iya. Sekarang King Charles itu kan sama Diana itu nggak saudara. Iya. Terus anaknya William sama Harry luar, itu juga nggak saudara juga. Jadi semakin sekarang makin kesini makin udah lebih aman. Menurutku lebih aman. Kemudian ada sejumlah halangan nih guys, di mana menyebabkan suatu perkawinan itu tidak sah. Yang pertama adalah ada usia. Tadi yang kayak kamu kasus yang 15 tahun. Iya, 15 tahun itu masih cenderung muda banget. Itu anak. Itu lebih muda dari kita nggak sih? Iya, lebih kayak. Terus dalam kondisi ekonomi juga. Kemudian tidak boleh ada paksaan, yaitu perjodohan, karena ya nggak boleh guys perjodohan itu. Kemudian solusi apa aja yang udah diterapkan gereja Katolik untuk menanggulangi adanya kasus perjodohan di masyarakat? Sebenarnya lebih ke mencegah ya. Mencegah itu dengan pelajaran itu. Jadi gereja Katolik sekarang lebih mempertegas kalau memang tidak boleh ada paksaan. Benar. Harus dari perasaan sendiri, harus ada keinginan sendiri, keinginan yang mutual antara satu dengan yang lain, satu dengan yang mau menikah itu harus mutual perasaannya. Benar. Menurut kamu gimana? Menurut aku sih juga karena adanya pematangan dan pelajaran dari gereja agama Katolik ini membantu teman-teman Katolik yang akan menikah untuk mempersiapkan jalannya. Jadi untuk mempersiapkan memiliki buah hati, memiliki seiman dalam, kalau ajaran Katolik itu ada namanya keluarga kudus. Jadi kita kayak mengimani keluarga kudus. Jadi biar kita itu berpedoman pada keluarga kudus Nazaret. Terus menurut hukum gereja Katolik sendiri itu juga ada namanya hukum KHK 1103 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah tidak sah jika dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan besar yang dikenakan dari luar meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan dari ketakutan itu seseorang terpaksa memilih perkawinan. Itu udah jelas banget. Jelas banget kalau itu memang nggak boleh. Bahwa nggak boleh ada perjodohan. Itu udah, singkatnya. Udah tertera sekali ya. Iya. Jadi apa yang dapat kita ambil dari podcast hari ini? Jadi menurut aku yang dapat ambil dari tadi kita ngomong selama berapa menit? Udah 15 menit. Dari pertama kita ngomong tuh adalah
follow your heart kalau mau nikah. Jangan memaksakan diri. Kalau mau berkeluarga harus matang dulu secara emosional, mental, dan finansial. Iya. Jadi tidak saling merugikan satu sama lain dan akhirnya ada permasalahan, amit-amit KDRT, anaknya kena, mending jangan. Iya. Kalau dari aku sendiri, secara general perjodohan itu emang nggak boleh karena tidak berlandaskan hati, karena berlandaskan orang lain, karena mempertahankan kekayaan dan lain-lain itu teman-teman. Jadi aku sih tidak mendukung adanya perjodohan karena sangat tidak relevan dengan zaman sekarang. Dan juga dari hukum Katolik sendiri tidak membolehkan dan mengesahkan adanya perjodohan dalam gereja Katolik. Jadi gitu aja Vin hari ini. Iya. Oh, sama satu lagi. Ya. Kalau mau nikah harus mempersiapkan bibit, bobot, bebet, serta kalau di masyarakat bibit, bobot, bebet, serta pemantapan pelajaran dalam agama Katolik karena itu yang membimbingmu ke dalam keluarga yang baik dan sehat. Ya. Ya. Begitu saja teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan kami selama kurang lebih 15 menit ini. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.